Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya cintai anak-anak semua, siswa-siswi SMA 1 Kota Pekalongan, utamanya kepada kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga bisa melaksanakan kegiatan MPLS pada tahun ini dengan keadaan insya Allah sehat walafiat, dan semoga semuanya bisa mengikuti. Dan apabila ada yang tidak bisa mengikuti karena mungkin sakit, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa, karena di masa pandemi ini maka kita selalu berusaha untuk mentaati protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Yang saya cintai anak-anakku semua, selamat, sekali lagi selamat, Anda telah masuk ke SMA 1 Kota Pekalongan, yang merupakan SMA yang berkarakter dan berprestasi. Jadi Anda merupakan anak-anak yang siap untuk berprestasi, siap untuk melanjutkan karakter-karakter yang baik di SMA 1 Kota Pekalongan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Anda masuk ke sini itu sudah melalui seleksi yang luar biasa. Kalau dulu Anda belajar di kelas 9 tentang teori evolusi, maka sebenarnya Anda adalah orang-orang yang hasil seleksi yang luar biasa. Jadi Anda merupakan siswa-siswi yang sudah terseleksi dengan sangat ketat, sehingga manfaatkan selama Anda di SMA 1 Kota Pekalongan ini dengan baik, agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik di SMA 1, karena nanti akan merugikan diri Anda sendiri. Kenapa saya berpesan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan tata tertib yang ada di SMA 1 Kota Pekalongan. Jadi kalau secara karakter bagaimana di SMA 1 Kota Pekalongan, Anda telah diajari oleh kakak-kakak tingkatmu bagaimana kalau seumpama ketemu dengan bapak ibu guru, bagaimana ketemu dengan kakak tingkat, bagaimana saat berdiskusi harus menyampaikan pertanyaan atau mungkin jawaban, atau mungkin Anda akan melakukan kegiatan apapun, insya Allah Anda telah diberikan bagaimana caranya supaya menjadi karakter yang baik di SMA 1 Kota Pekalongan. Nah, ini sudah disampaikan atau mungkin masih jalan atau sambil jalan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di tata tertib ini, bahwa yang namanya tata tertib itu Anda sejak TK, SD, SMP sudah ada. Tata tertib itu segala sesuatu yang atau peraturan yang harus Anda taati, yang harus dilaksanakan. Kata di sini harus, dalam kaitannya wajib ditaati. Kemudian di tata tertib itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan, ada sanksi apabila aturan itu tidak dilakukan. Nah, ini yang perlu dicermati. Makanya nanti apabila sudah di-share tentang tata tertib SMA 1 Kota Pekalongan, atau mungkin Anda menerima cetakan atau print out dari tata tertib SMA 1 Kota Pekalongan, maka Anda harus taati itu. Karena kalau tidak taati maka Anda mendapatkan sanksi. Nah, dengan sanksi itu Anda bisa menjadikan Anda kurang baik. Dalam hal ini saya katakan kurang baik itu di mata apapun, ya. Jadi kita akan mulai bahwa di tata tertib tahun
2021-2022 itu tetap mengacu tata tertib sebelumnya, yaitu di tahun 2020 dan 2021. Di antaranya nanti kalau sudah Anda baca di tata tertib itu ada dasarnya, ada hak dan kewajiban. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Anda di SMA 1 Kota Pekalongan itu punya hak memperoleh layanan pendidikan dan bimbingan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, memperoleh pelayanan administrasi, memperoleh atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini hak Anda. Anda akan menuntut hak Anda, tapi Anda harus melakukan atau wajib melakukan, yaitu yang pertama, semua kegiatan KBM itu Anda lakukan, Anda ikuti. Menjadi anggota OSIS itu wajib, ya. Wajib itu di anggota OSIS. Kalau yang jadi pengurus seperti kakak-kakakmu atau di organisasi yang di bawahnya OSIS, ini yang menjadi panitia di MTLS ini. Kemudian menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Jadi ini Anda harus lakukan baik dimanapun Anda berada. Jadi jangan mengatakan bahwa saya di sini atas nama pribadi, tidak bisa. Karena begitu Anda berada di suatu tempat, Anda sudah di situ pasti membawa yang pertama diri Anda sendiri, yang kedua orang tua, yang ketiga lingkungan Anda, yang keempat sekolah Anda. Jadi begitu Anda berada di suatu lingkungan, maka jagalah karakter Anda yang baik. Kenapa? Karena nanti akan membawa nama baik semuanya yang 4 tadi. Begitu Anda baik, 4 tadi baik. Tapi begitu Anda tidak baik, maka yang 4 itu akan kecipratan tidak baiknya. Ini di kewajiban Anda. Kemudian wajib untuk belajar dengan tekun, wajib untuk menjadi teladan. Ini yang harus menjadi teladan. Ini harus Anda lakukan. Karena apa? SMA 1 adalah teladan bagi semuanya. Kalau Anda lihat bagaimana prestasi anak-anak SMA 1, kakak-kakak tingkatmu yang di olimpiade, di apapun prestasi, di Popda dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang perlu Anda ikuti jejak mereka. Kemudian wajib melaksanakan 8K: keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, kepustakaan. Jadi Anda harus ikuti itu. Kemudian mengikuti upacara bendera. Nah, ini yang paling terakhir adalah wajib mentaati tata tertib. Nah, ini wajib. Jadi nanti Anda harus lakukan itu. Kemudian bagaimana dengan apabila Pak saya tidak bisa hadir, saya mau meninggalkan sekolah. Nah, kehadiran di sekolah itu perlu Anda ketahui bahwa di SMA 1 Pekalongan dimulai jam 7. Mohon maaf, ini kalau kita luring atau tatap muka. Nah, kalau yang masih nanti kok masih daring, maka kita akan menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang diperbolehkan oleh Kemendikbud maupun oleh Departemen Pendidikan di Kebudayaan di Jawa Tengah atau Pak Gubernur. Kemudian siswa yang datang terlambat ke sekolah maka tidak diizinkan masuk. Jadi kalau Anda terlambat maka Anda harus menunggu 1 jam kemudian baru masuk. Apabila itu, sekali lagi, apabila itu tatap muka. Kemudian jika berhalangan hadir harus membawa surat keterangan pemberitahuan dari orang tua. Kemudian, nah ini, apabila ada guru yang belum hadir saat KBM maka harus memberitahu kepada guru yang bersangkutan, terutama dari ketua kelas, sekretaris mencari gurunya siapa. Jika itu sekali lagi dalam keadaan tatap muka. Kemudian bagaimana meninggalkan kelas saat KBM? Boleh enggak? Boleh. Nah, hanya harus seizin yang pertama kepada guru kelasnya, BK-nya, petugas tata tertib sekolah, ketertiban sekolah. Dan ini harus ditaati. Kalau enggak maka nanti Anda akan terkena, oh ini tidak masuk karena tidak ada izin kemana-mana. Yang penting itu berarti dalam
bahasanya dulu zaman Pak Rianto SMA itu bolos. Nah, kalau bolos maka dianggap tidak patuh. Jika izin Anda tidak masuk sekolah, maka kalau sakit harus benar-benar dari dokter. Nah, tidak bisa hanya orang tua atau bagaimana. Orang tua boleh, tapi dalam waktu 1 hari. Tapi kalau sudah 2 hari maka harus dari dokter. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk pakaian, nah nanti pakaian akan secara bagaimana kalau Senin, Selasa, Rabu nanti sudah diberitahu oleh panitia dari OSIS, akan memberitahu layernya ada, nanti biar diberitahu. Masuk ke bagaimana tata tertib untuk pakaian seragam dan tata rias. Nah, kalau pakaian seragam nanti akan secara umum akan disampaikan oleh kakak-kakak panitia di OSIS. Nanti akan menyampaikan hari ini pakaian yang dipakai ini. Yang jelas hari Senin dan Selasa itu OSIS. OSISnya kayak apa? Dan Anda sudah diberitahu sejak Anda daftar ulang. Insya Allah seperti itu. Jadi Anda sudah tahu mana yang harus dipakai, kapan, dan seterusnya. Nah, kemudian tentang bagaimana tentang jaket atau jas alma mater. Ini kita akan pakai saat kita kegiatan resmi sekolah, kegiatan kesiswaan, lomba mewakili sekolah, pengiriman kontingen, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sebagai bagian dari utusan sekolah. Kemudian tata rias, ini yang kadang kalau putra itu terkait dengan rambut. Nah, ini kadang rambut putra itu kadang sininya pendek tapi sininya panjang, terus diselipin begitu. Nah, ini tidak boleh. Nah, aturannya harus tidak melebihi dari ini bagian dahi, ya, tidak boleh. Apalagi sampai ke atas alis kita tidak boleh. Jadi itu untuk putra utama, dan putra jangan sampai memakai kalung, memakai gelang dan seterusnya, itu jangan sampai, karena nanti akan menjadi itu. Kemudian memakai ini sabuk yang bukan sabuk SMA 1, jadi nanti ada sabuk dari SMA 1 yang Anda beli. Kemudian rambut untuk putri ini yang tidak berjilbab mungkin harus rapi. Kalau yang berjilbab jelas Anda sudah tertutup rapat baik. Kemudian ekstra. Nah, nanti kalau ekstra wajibnya kalau kelas 10 itu wajib pramuka. Ekstra itu pramuka wajib bagi Anda. Kemudian milih salah satu lagi mau apa. Tapi tidak usah banyak-banyak. Tapi tetap harus milih, ya gitu. Jadi satu wajib, satu pilihan. Karena apa? Kalau tidak punya pilihan di kelas 10, Anda sulit di kelas 11-nya. Karena di kelas 11 Anda juga harus ekstra yang pilihan lagi. Karena di kelas 11 itu ada ekstra pramuka yang wajib, tapi wajib itu tidak seperti di kelas 10. Wajibnya hanya Anda akan mengikuti kegiatan kalau dulu itu Kordika. Nah, Kordika. Nah, sekarang belum tahu ini nanti. Kita akan dengan apabila tidak tatap muka. Kemudian hal yang dilarang, ini yang perlu saya tekankan, terutama untuk tidak mencoret-coret inventaris sekolah. Kemudian tidak membawa tip-ek cair. Ini ada di tata tertib. Jadi kalau tip-eknya itu yang tip-ek kertas itu seperti itu, yang ada bundaran itu diseret begitu. Yang cair tidak boleh dibawa, karena itu nanti akan menjadi alat bagi anak yang usil untuk nyoret-nyoret di beberapa inventaris sekolah. Kemudian dilarang nafsa. Nafsa itu narkotika, adiktif, psikotropika, zat adiktif dan seterusnya. Jadi ini tidak boleh ya. Kalau handphone itu boleh dibawa, tidak boleh. Yang penting di mute, mute gitu ya. Nah, nanti kecuali kalau
Bapak Ibu guru silahkan dibuka pakai handphone, kemudian silahkan browsing, itu tidak masalah. Selama Bapak Ibu guru tidak mengatakan untuk membuka itu, jangan sampai dibuka. Pasti Anda akan disita handphonenya, bukan Andanya yang disita. Nanti kalau Anda yang disita, orang tuamu bingung. Nah, kemudian parkir sepeda motor. Ini berada di luar SMA 1 Kota Pekalongan karena kita sekolah adiwiyata yang bebas polusi. Kemudian dilarang untuk membawa bekas makanan yang menimbulkan sampah. Jadi kalau ke sekolah itu Anda membawa minuman, botol minuman, makanan, bekal makan itu di jenis-jenis yang tumbler tumbler ya, betul ya kayaknya. Jadi maksudnya bisa isi ulang. Jadi itu yang harus Anda bawa ke sekolah supaya tidak menambah sampah di SMA 1 Pekalongan. Mungkin bawa makanan di dalam plastik, plastiknya itu plastik yang jenis di dalam styrofoam dan ini tidak boleh. Nah, harus di dalam tumbler. Kemudian melakukan kekerasan bentuk verbal baik fisik maupun psikis tadi ya, jadi tidak boleh. Kemudian pelanggaran nanti kan melanggar dari yang tidak boleh, wajib dan yang dilanggar, maka ada poin-poin tersendiri. Poin yang paling besar itu apabila mencemarkan nama baik 100. Poin yang paling kecil itu adalah makan minum di kelas, keluar kelas pada saat jam pelajaran tanpa izin guru. Ini paling kecil, tapi paling besarnya banyak. Sara, nafsa, perbuatan asusila, pornografi dan sebagainya. Ini sudah pelanggaran besar atau poinnya ada poin 100. Kemudian pelanggaran termasuk terlambat masuk, nanti ada poin 5. Jadi nanti diakumulasi semua. Apabila diakumulasi dalam 1 bulan itu sudah lebih dari 50, pasti orang tua Anda akan dipanggil. Sampai nanti ada peringatan, ada dirumahkan, bisa jadi dikembalikan ke orang tua. Jadi memang seperti itu. Kemudian menjaga kerapian. Kemudian sanksi. Nah, ini sanksi. Jika sudah dapat 20 poin, maka wali kelas, petugas ketertiban BK pasti akan memanggil Anda. 25 poin akan dipanggil kepada orang tua Anda. Kemudian 50 poin panggilan kedua, ini orang tua dipanggil dan skorsing 3 hari. Tidak boleh masuk kelas plus 1 hari pembinaan. 75 poin 1 minggu. Jadi makanya mohon untuk dengan baik, ditaati. 100 poin maka dikembalikan ke orang tua. Umpamanya bahwa di handphone pas kita operasi handphone ada situs-situs porno umpamanya. Kemudian dan seterusnya, maka ini akan menjadi presiden buruk, maka pasti akan dikembalikan ke orang tua. Nah, kemudian terutama lagi narkotika, ini juga sangat hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi. Kemudian itu yang beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan bagaimana pesan saya kepada Anda semua. Yang pertama adalah saat Anda di KPN, tolong Anda ikuti KPN setiap Bapak Ibu guru mengajar mata pelajaran apapun Anda ikuti. Karena apabila Anda melebihi 20% kehadiran Bapak Ibu guru ngajar, berarti Anda termasuk mendaftar untuk mendapatkan nilai di bawah KKN. Jadi tolong untuk dipahami betul tata tertib ini. Sekali lagi utamanya tentang ikut-sertaan di KPN. Kalau nanti itu daring, maka Anda harus benar-benar pas masuk Zoom meeting ya ikut. Kemudian ada daftar absen mungkin pakai Google Form ya harus Anda isi. Kemudian apabila ada tugas juga harus Anda kerjakan. Tugas itu kalau 5 ya 5-5-nya harus dikerjakan. Mohon maaf, kemarin saat ada sebelum kenaikan kelas ada beberapa anak dan
dominannya di kelas 10. Dipanggil oleh BK, oleh wali kelas untuk buat pernyataan. Kenapa? Karena ada tugas yang harusnya 5-5-5-nya belum dikerjakan sampai di penilaian akhir tahun semester kedua. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di Anda. Karena kalau tidak, maka akan, mohon maaf, tadi sudah mencapai skor 100 maka akan dikembalikan ke orang tua. Dan mohon maaf, yang sudah melanggar seperti itu sudah banyak yang dikembalikan ke orang tua. Bukan banyak sih, maksudnya dari kemarin itu 320 anak kelas 10 itu sudah ada kurang lebih ada 4 anak yang sudah dikembalikan ke orang tua karena tidak mampu mengikuti karakter budaya yang ada di SMA 1. Makanya kalau sudah masuk SMA 1 Anda harus siap berprestasi. Nah, ini siap untuk menjadi karakter yang baik, siap untuk bertanding, bertanding itu berprestasi. Ini harus Anda lakukan di SMA 1 Pekalongan. Sedangkan nanti di akhir Anda akan mengumpulkan, oh ini orang tua sudah baca. Jadi tata tertib nanti itu apabila orang tua sudah membaca maka ada kertas yang dipotong kemudian Anda kumpulkan di sekolah. Kalau tidak, apabila ini masih daring maka nanti ada Google Form yang mungkin harus Anda isi bahwa orang tua dari ini sudah membaca tata tertib dan siap menerima sanksi apapun dari sekolah apabila melanggar. Demikian yang bisa kita sampaikan.